Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinaya Meibira, mahasiswa STAIN Sultan Abdul Rahman Kepulauan Riau dengan prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 2 dengan NIM 24862331204. Jadi di video ini kita akan membahas nilai-nilai spiritual dalam Al-Quran dikombinasikan dengan strategi pengelolaan lembaga pendidikan Islam berbasis visi keislaman melalui media digital. Baik, di sini ada poin pertama yaitu 1. Filsafat pendidikan Islam yang meliputi yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, di sini kita akan membahas ontologi, yaitu hakikat manusia dalam sejarah pendidikan. Ontologi adalah menurut Islam manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki keistimewaan sebagai makhluk yang berakal dan bertanggung jawab atau mukallaf. Selain itu, manusia memiliki potensi fitrah yang meliputi aspek jasad, rohani, dan akal yang harus diseimbangkan dan dikembangkan juga. Manusia juga ditugaskan sebagai atau hamba Allah dan khalifah atau pemimpin di bumi. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan Islam harus berjalan mengembangkan potensi spiritual dan intelektual manusia, tidak hanya fokus terhadap pencapaian duniawi tetapi juga tetap terhadap potensi pencapaian akhirat. Seperti yang ada di dalil Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yaitu artinya sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi, yaitu terdapat di Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Di sini yang kedua, kita akan membahas epistemologi. Epistemologi adalah sumber dan cara memperoleh ilmu. Epistemologi membahas tentang asal-usul, sumber dan metode memperoleh ilmu dalam Islam, yaitu ilmu bersumber dari Al-Quran dan hadis, dan kemudian disempurnakan oleh akal, pengalaman, dan intuisi yang searah. Ilmu ini tidak dipandang sebagai sesuatu atau nilai sekedar akumulasi fakta, melainkan harus diniatkan karena Allah dan digunakan untuk kemaslahatan umat. Seperti dalam dalil Quran yaitu Quran surat Al-Alaq 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yaitu artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu maha mulia yang mengajarkan manusia. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. 3. Kita akan membahas aksiologi, yaitu tujuan dan nilai pendidikan Islam. Aksiologi membahas nilai dan tujuan pendidikan. Pendidikan Islam bukan hanya untuk mendapatkan gelar dan prestasi duniawi, melainkan juga untuk membentuk manusia yang berpribadi dan sadar dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi rahmatan lil alamin atau bermanfaat bagi seluruh alam, membawa masyarakat dan membina masyarakat yang adil, beradab, dan berakhlak mulia. Seperti dalam dalil yaitu di ayat Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinnata wal insana illa liya'budun. Yaitu artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi di sini aksiologi lebih menekankan kepada tujuan dan nilai pendidikan Islam untuk beribadah, menjadi manfaat bagi orang-orang, dan lain-lain. Menuju pembahasan yang kedua, yaitu fungsi-fungsi manajemen pendidikan Islam atau POAK. Yaitu pertama ada planning atau perencanaan. Perencanaan harus visioner, tidak hanya mencapai pencapaian duniawi tetapi juga akhirat. Visi dan misi lembaga pendidikan Islam harus berakar pada
tauhid, dan rahmatan lil alamin. Misalnya merancang kurikulum yang menyisipkan adab, akhlak, dan ibadah sebagai bagian integral, bukan hanya teori akademik semata. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, yaitu artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Jadi di sini maknanya adalah setiap visi misi yang dijalankan atau dibuat dalam perencanaan itu harus sejalan dengan tauhid dan sejalan juga dengan rahmatan lil alamin, bermanfaat bagi orang-orang sekitar. Kedua, organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian harus dilakukan secara adil, efisien, berdasarkan kompetensi dan akhlak, bukan semata-mata untuk jabatan dan kedudukan. Struktur organisasi juga penting dan perlu mengedepankan musyawarah dan kebersamaan, seperti dalam dalil Allah, yaitu dalam Quran surat Al-Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyawirhum fil amr, yaitu artinya bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Jadi pembentukan tim itu maupun kurikulum dengan sistem yang syura sehingga keputusan diambil kolektif dan penuh tanggung jawab. Ketiga, yaitu accenting atau penggerakan. Penggerakan berarti memotivasi semua elemen lembaga untuk bekerja dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, untuk bekerja dengan niat dan kerja diorientasikan sebagai ibadah, bukan hanya mencari penghasilan dan penghargaan dunia. Seperti dalam Quran surat At-Taubah ayat 105, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'alaikum. Yaitu artinya, katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Jadi contohnya adalah mendorong guru dan staf untuk menjadi teladan akhlak bagi keilmuan bagi siswa. Dan yang terakhir, kita akan membahas controlling atau pengawasan. Pengawasan bukan hanya soal administratif, tapi juga evaluasi, spiritual, moral, serta lain-lainnya. Pengawasan dilakukan sangat pendekatan edukatif dan muhasabah bersama, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yaitu artinya, barang siapa mengerjakan ibadah kebaikan sebesar-besar zarah pun, niscaya Allah akan melihatnya. Jadi contohnya adalah evaluasi dan refleksi semester dengan mengaitkan hasil kerja dan spiritual lembaga, yaitu evaluasi bisa dikatakan juga dalam Islam muhasabah. Selanjutnya kita akan membahas pembahasan yang ketiga. Sebelumnya pembahasan kedua tadi tentang POAK semoga sudah dimengerti oleh teman-teman semuanya, yaitu lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu filosofi kepemimpinan dalam Islam. Kepemimpinan dalam Islam bukan soal jabatan dan kekuasaan semata, melainkan adalah amanah, pelayanan atau khidmah, dan keteladanan atau uswah. Seorang pemimpin pendidikan seperti kepala madrasah dan bukan bos otoriter, tetapi pelayan bagi guru, bagi siswa, serta teladan dalam ibadah, disiplin, dan akhlak mulia seperti berikut dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, yaitu artinya sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat teladan yang baik. Jadi pengambilannya tuh dalam Quran surat ayat itu meneladankan supaya para pemimpin punya akhlak yang mulia, punya teladan yang baik juga dalam beribadah dan disiplin, agar semua bawahannya, guru, staf, serta siswa mengikuti beliau dan adab beliau terutamanya. Kedua, yaitu pengambilan keputusan dalam Islam. Keputusan yang diambil harus melalui musyawarah atau syura berdasarkan nilai-nilai Islam, bukan sekadar efisiensi atau kepentingan pribadi, seperti dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 38, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa amruhum syura bainahum, yaitu artinya, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka.
Pengambilan keputusan tentang kurikulum dan kegiatan lainnya sebaiknya melibatkan pihak lain termasuk guru, staf, dan perwakilan siswa agar lebih efisien dan agar lebih dimengerti dalam semua belah pihak. Baik, sebelum berlanjut ke pembahasan yang keempat, semoga pembahasan sebelumnya yang ketiga dapat dimengerti dan mudah dipahami. Baik, pembahasan keempat yaitu peran media digital YouTube dalam pendidikan Islam. Media digital seperti YouTube adalah ruang publik yang sangat luas dan efektif untuk dakwah dan pendidikan. Melalui media ini, kita dapat menyebarkan konten edukatif dan mengandung nilai Quran serta spiritual, seperti dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, yaitu artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Dengan memanfaatkan media digital, kita dapat menghadirkan wajah Islam yang cerdas, damai, dan relevan dengan zaman. Dari 4 pembahasan yaitu filsafat pendidikan Islam, ontologi, aksiologi, dan epistemologi, serta fungsi-fungsi manajemen pendidikan Islam seperti planning, organizing, accounting, dan controlling, dan filosofi kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam Islam, saya bisa menguraikan kesimpulan ini adalah bahwa pendidikan Islam bukanlah sekedar proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga merupakan usaha terencana dan menyeluruh untuk membentuk pribadi manusia secara seimbang antara aspek spiritual, intelektual, dan sosial. Filsafat pendidikan Islam melalui 3 dimensinya yaitu ontologi, aksiologi, dan epistemologi memberikan kerangka dasar bahwa manusia dipandang sebagai makhluk yang mulia dan bertanggung jawab. Ilmu bersumber dari wahyu dan akal yang bersih, serta tujuan akhir dari pendidikan adalah penghambaan kepada Allah dan kemaslahatan umat manusia. Dan di sisi lain juga, manajemen pendidikan Islam yang mengacu prinsip kepada POAK, planning, organizing, accounting, dan controlling, yaitu pengawas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, tidak hanya menjadi kerangka teknis administrasi, tetapi lebih jauh dari rasa sarana spiritualisasi proses pendidikan. Perencanaan yang berbasis visi keislaman akan menjadi lembaga pendidikan tidak kehilangan arah dan identitasnya. Organisasi dibangun atas dasar keadilan dan musyawarah akan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Penggerakan yang mendepankan nilai ibadah, niat ibadah menumbuhkan etos kerja yang tinggi dan ikhlas, sedangkan pengawasan yang dilakukan dengan pendekatan edukatif dan reflektif akan memperkuat akuntabilitas, moral, serta profesionalisme dalam lembaga pendidikan. Juga, filosofi kepemimpinan Islam juga sangat relevan untuk diterapkan dalam dunia pendidikan. Pemimpin yang dalam Islam adalah sosok yang memikul amanah, bersedia melayani, menjadi contoh nyata dalam keimanan, ketekunan, dan akhlak mulia. Dalam praktiknya, pemimpin Islam tidak menekankan kekuasaan tetapi lebih kepada tanggung jawab moral, spiritual, dan lain-lain untuk membawa lembaga ke arah yang lebih benar. Dalam pengambilan keputusan pun, Islam mengajarkan pentingnya prinsip musyawarah sehingga keputusan yang diambil tidak bersifat otoriter tapi partisipatif dan lebih berkah. Selanjutnya, pada media digital seperti YouTube kini menjadi arena baru dalam dunia pendidikan dan dakwah. Era digital telah mengubah pada pola konsumsi informasi dan pembelajaran masyarakat, terutama generasi muda dan generasi-generasi yang lainnya. Maka dari itu, lembaga pendidikan Islam harus tanggap dan adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa kehilangan ruh keislaman. Media digital dapat dijadikan sarana untuk menyampaikan nilai-nilai Qur'ani dengan cara menarik, relevan, dan menjangkau lebih luas. Melalui konten video seperti vlog-vlog dakwah dan lain sebagainya yang edukatif dan inspiratif, nilai spiritual serta akhlak dan ilmu bisa ditanamkan secara yang modern namun tetap substansial. Akhirnya, mari kita teguhkan komitmen bahwa pendidikan Islam adalah jalan strategis untuk membentuk generasi yang unggul, tidak hanya mampu bersaing secara global tetapi juga kokoh dalam iman dan akhlak.
Generasi yang lahir dalam sistem pendidikan seperti ini tidak hanya berpikir untuk dunia tetapi juga untuk akhirat. Pendidikan Islam berbasis visi keislaman yang dikolaborasikan dengan strategi manajerial modern dan pemanfaatan teknologi digital adalah kunci untuk membangun peradaban Islam yang cemerlang di masa depan. Mungkin beberapa kesimpulan yang telah saya buat dari awal materi sampai sekarang sekiranya hanya itu saja yang bisa saya uraikan. Terima kasih. Kita telah sampai di ujung akhir video. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi bahan refleksi bersama. Mari kita kelola pendidikan Islam dengan ruh Qur'ani dan strategi modern demi lahirnya generasi yang cerdas, santun, dan beriman. Saya Keina Bira mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.